Bro, lo pernah nggak ngerasa kayak ada momen di hidup lo tiba-tiba semua topeng jatuh? Kayak sesuatu yang selama ini ketutup, akhirnya kebuka jelas banget di depan mata lo. Awalnya mungkin lo nggak sadar. Lo kira semua berjalan normal, semua baik-baik aja. Tapi begitu lo sadar, lo ngerasa, wah ternyata selama ini gue buta. Dan biasanya, momen kayak gini tuh sering muncul di hubungan. Lo pikir dia sayang lo sepenuhnya, lo pikir cinta itu tulus, nggak pakai syarat. Tapi makin lo jalanin, makin lo sadar, kok kayaknya beda ya? Kok kayaknya ada sesuatu yang gue nggak lihat sebelumnya? Nah, di obrolan kali ini, gue mau ngajak lo buat duduk santai. Anggap aja lo lagi nongkrong sama gue, cerita soal hubungan lo, dan gue cuman ngasih sudut pandang yang mungkin selama ini nggak kepikiran. Gue nggak mau bikin ini berat-berat, tapi gue juga nggak bakal ngasih jawaban manis-manis doang. Karena, jujur aja bro, kalau kita ngomongin soal cinta, hubungan, sama dinamika cowok-cewek, itu tuh dunia yang penuh permainan. Dan yang sering jadi korban, ya cowok-cowok yang masih polos, yang belum sadar. Lo siap ya? Oke, kita mulai dari sini. Yang pertama, bedain cinta tulus sama cinta bersyarat. Lo pernah denger kan kalau cewek bilang, aku cinta kamu apa adanya. Kedengerannya indah banget, tulus banget. Tapi realitanya, jarang banget ada cinta yang benar-benar tanpa syarat. Banyak cowok yang keblinger gara-gara percaya cinta itu selalu pure. Padahal, coba lo perhatiin. Ketika lo lagi di atas, kerjaan lo bagus, duit lo aman, perhatian lo melimpah, semua manis. Tapi begitu lo lagi jatuh, lagi sepi job, lagi nggak bisa ngasih banyak perhatian, tiba-tiba sikap dia berubah. Nada suaranya beda, responnya nggak sehangat dulu. Di titik itu, lo sadar. Ternyata banyak cinta itu ada syaratnya. Ada tali-tali tak kasat mata yang narik lo tanpa lo sadar. Dan masalahnya, banyak cowok yang terlalu royal. Mereka ngasih segalanya, waktu, tenaga, duit, perhatian, dengan keyakinan bahwa kalau gue kasih terus, dia bakal tetap setia sama gue. Padahal nggak gitu cara mainnya. Bro, begitu lo sadar bahwa cinta seringkali bersyarat, lo jadi lebih waspada. Lo mulai ngeliat tindakan, bukan cuma kata-kata. Lo perhatiin gimana sikap dia ke lo ketika lo lagi nggak punya apa-apa. Dari situ baru lo bisa bedain mana yang beneran sayang sama lo, mana yang cuma nempel karena nyaman. Yang kedua, nilai dari perhatian lo. Nah, ini poin kedua yang sering cowok salah kaprah. Banyak cowok nganggep perhatian tuh nggak ada harganya. Jadi dikasih aja sebanyak-banyaknya. Pagi, siang, malam ngechat, nge-call, ngasih komplimen kayak air mengalir. Masalahnya, perhatian itu sebenarnya mata uang paling mahal yang lo punya. Dan begitu lo ngasihnya kebanyakan, nilainya jadi jatuh. Cewek itu pinter bro. Mereka tahu banget gimana rasanya hidup dari perhatian cowok. Dan buat sebagian, itu bukan soal cinta. Itu lebih ke adrenalin, semacam high dari selalu diperhatiin, dikejar, dipuja. Makanya banyak cowok yang kejebak jadi ATM perhatian. Ngasih validasi gratis tanpa henti, sementara si cewek, santai aja, nggak bener-bener invest balik. Lo harus ngerti, makin lo gampang ngasih perhatian, makin gampang juga lo disepelein. Sebaliknya, kalau lo bisa jaga perhatian lo, pilih-pilih, baru deh lo kelihatan berharga. Justru kadang diam, lo lebih nyentak daripada 1000 chat. Perhatian lo itu mahal. Dan kalau lo bisa ngontrol, otomatis value lo naik. Yang ketiga, kontrol emosi sama dengan senjata utama. Sekarang coba lo ingat berapa kali lo jadi korban permainan emosi. Dia cuek dikit, lo panik, dia diem, lo langsung minta maaf. Dia bilang mau pergi, lo malah ngejar kayak orang kehilangan nyawa. Ini jebakan klasik. Banyak cewek pakai emosi lo buat ngetes lo. Ngetes amarah lo, ngetes cemburu lo, ngetes insecure lo. Dan tiap lo ke-trigger, tiap lo meledak atau panik, sebenarnya lo lagi ngasih tahu dia, gue gampang dikontrol. Nah, bedanya cowok yang udah sadar, dia nggak gampang kebawa arus. Lo bisa diem waktu harus diem.
lo bisa tetap kalem meskipun dipancing. Dan bro, sikap kayak gini tuh bikin lo kelihatan beda banget. Karena di mata cewek, cowok yang bisa ngontrol emosi itu lebih menarik daripada cowok yang gampang kebakar. Tenang lo itu senjata. Dan begitu lo bisa nguasain ini, banyak permainan yang tadinya berhasil dipakai ke lo, tiba-tiba udah nggak mempan lagi. Yang keempat, cowok juga punya opsi. Dari kecil, banyak cowok ditanemin mindset. Cewek itu hadiah, lo harus ngejar, lo harus buktiin diri lo pantas buat dia. Hasilnya apa? Banyak cowok jadi hidup dalam mentalitas kelangkaan. Takut kehilangan, takut ditolak, takut nggak ada yang mau lagi. Padahal kenyataannya, cowok juga punya opsi. Bedanya, opsi cowok itu dibangun. Lo nggak bisa berharap punya banyak pilihan kalau lo nggak ngapa-ngapain. Tapi begitu lo fokus bangun diri lo, fisik lo, karier lo, kepercayaan diri lo, pelan-pelan lo sadar, oh, gue juga punya pilihan, gue juga bisa milih, bukan cuma dipilih. Dan mindset ini powerful banget. Begitu lo sadar lo punya opsi, lo berhenti takut kehilangan satu orang. Karena lo tahu, dunia ini luas, banyak kesempatan, banyak orang yang mungkin lebih cocok buat lo. Ironisnya, justru ketika lo nggak desperate, cewek makin respect. Karena energi cowok yang tahu dirinya punya opsi, itu beda banget. Yang kelima, self-respect itu fondasi. Poin terakhir, tapi ini fondasi dari semuanya. Respect sama diri lo sendiri. Banyak cowok masuk hubungan siap ngasih segalanya. Cinta, tenaga, duit. Tapi lupa satu hal penting, harga diri. Akhirnya, mereka jadi rela diteriakin, dibohongin, dipermainkan, asal nggak ditinggalin. Padahal bro, tanpa self-respect, lo bakal gampang ditaklukin. Cewek bisa ngetes lo berkali-kali, dan kalau lo terus nurun demi tetap bareng dia, lo udah kehilangan mahkota lo sendiri. Cowok yang punya self-respect, dia tahu kapan bilang cukup. Dia tahu kapan harus cabut kalau udah nggak sehat. Dia nggak takut sendirian karena dia tahu harga dirinya nggak bisa ditukar sama sekedar ditemenin. Dan percaya bro, cewek bisa ngerasain itu. Begitu lo punya boundaries jelas, mereka nggak bisa lagi ngelakuin crossing line seenaknya. Intinya gini bro, begitu lo sadar sama hal-hal ini, permainan lama udah nggak bisa jalan lagi. Lo jadi cowok yang lebih kuat, lebih bijak, lebih punya kendali. Lo berhenti jadi budak cinta dan mulai jadi pria yang tahu nilainya sendiri. Bukan berarti lo jadi dingin, apatis, atau nggak mau cinta lagi. Justru sebaliknya. Lo jadi bisa ngasih cinta dengan cara yang sehat. Lo nggak ngasih dari kekosongan, tapi dari kelimpahan. Lo nggak desperate, tapi lo milih. Dan ingat, semua ini berawal dari lo buka mata. Begitu lo sadar, lo udah nggak bisa balik lagi ke masa buta. Karena cowok yang udah sadar, dia nggak gampang lagi dipermainkan. Jadi bro, kalau lo udah nyimak obrolan kita barusan, lo pasti nangkep intinya. Cinta itu sering nggak sebersih yang kita bayangin. Perhatian lo itu mata uang. Emosi lo harus lo pegang sendiri. Lo punya banyak opsi asal lo mau bangun diri. Dan yang paling penting, lo nggak boleh ngorbanin harga diri lo cuma buat ditemenin. Sekarang gue pengen lo mikir, dari 5 hal tadi, mana yang paling kena banget buat lo? Apa lo ngerasa sering kebablasan ngasih perhatian? Atau lo baru sadar kalau lo kurang ngehargain diri lo sendiri? Gue tahu tiap orang punya pengalaman yang beda-beda. Jadi coba lo ceritain di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng. Kadang insight lo bisa jadi pelajaran buat cowok lain juga. Dan kalau menurut lo obrolan kayak gini bermanfaat, jangan lupa share ke temen lo yang lagi ribet soal hubungan. Siapa tahu ini jadi wake up call buat dia. Ingat bro, kita semua di sini lagi belajar bareng. Jadi nggak ada yang sempurna. Tapi sekali lo sadar, lo nggak akan lagi jalan dengan mata tertutup. Lo bakal jadi cowok yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahu arah. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Stay strong,
stay wise, dan yang paling penting, stay respect sama diri lo sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.